Baik, selamat siang dan selamat datang di podcast analisis isu kontemporer dari kelompok laser kami. Hari ini kita akan membahas topik hangat nih, yaitu unjuk rasa massal di Kabupaten Pati akibat kebijakan kenaikan pajak 250%. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih. Kita dari kelompok 2 nih, di gelombang 11 dan angkatan 75. Sebelumnya saya dari Nugraha Raffi Ramadan dan bersama saya ada 4 anggota saya, yaitu dari Kak Gloria. Boleh dengar suaranya dulu, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Maria Maharani Gloria. Oke, baik. Selanjutnya dari Kak Mona Lisa. Boleh dengar suaranya, Kak? Ya, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, soalnya kalau saya nyalain video, suara saya masih kurang bagus, jadi saya off cam dulu ya sementara ini. Ya, nggak apa-apa, Kak Mona Lisa. Ya, perkenalkan, Makasih. ya nama saya Mona Lisa Valenta Siaan. Oke, siap, Kak. Untuk selanjutnya, boleh dari Kak Erisha. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Risa Octavia. Oke, baik. Salam kenal juga. Untuk dari Kak Resti, boleh selanjutnya? Halo, perkenalkan nama saya Resti Yuliani Wijayarti. Oke, baik. Makasih atas perkenalannya. Sekarang kita akan analisis nih isu ini dengan apa? Dengan kerangka 5W dan 1H. Plus nanti kita akan informasikan antisipasi dan penanganan masalahnya. Mari kita mulai. Oke, untuk sesi pertamanya. Dari Kak Gloria dulu mungkin ya. Bisa nggak Kak dijelasin? Apa sih yang sebenarnya terjadi dan ini kejadiannya di mana sih Kak sebenarnya? Ya, baik. Jadi yang sebenarnya yang terjadi setelah belakangan ini, yang rame-rame ini belakangan terjadi ini ada unjuk rasa massal nih yang dimulai karena protes masyarakat terhadap rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250% yang digalangkan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Protes ini berkembang terhadap tuntutan-tuntutan lain juga, seperti tuntutan mundurnya Bupati Sudewo, pembatalan kebijakan sekolah 5 hari seminggu, dan kritik atas proyek-proyek mahal seperti renovasi alun-alun. Unjuk rasa ini sempat berujung ricuh karena ada aksi pembakaran mobil, ada bentrok fisik antara masyarakat dan polisi, hingga ada penggunaan gas air mata oleh pihak polisi. Dan semua ini terjadi di Pati, Jawa Tengah, tepatnya di alun-alun Pati dan pendopo Kabupaten Pati. Lokasi ini jadi pusat unjuk rasa karena dekat dengan kantor Bupati. Bahkan kerusuhannya sendiri sempat meluas nih ke sekitar area-area sekitarnya, seperti ke area-area tempat ibadah dan area-area lain seperti gereja dan masjid. Begitu nih. Hmm, cukup serius juga ya ternyata masalahnya. Oke, oke. Makasih Kak Gloria. Baik, selanjutnya ini boleh dilanjut nih ke Kak Mona Lisa. Ini siapa aja sih sebenarnya Kak yang terlibat dan kejadiannya itu kapan sih Kak? Ya, yang terlibat itu cukup banyak pihak ya. Di sisi demonstran itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang dipimpin oleh Supriyono alias Zoro dan Ahmad Lufi Hussein. Pesertanya ada ribuan, estimasi 85.000 sampai 100.000 orang, termasuk mahasiswa, pedagang pasar, komunitas agama, dan mantan pegawai rumah sakit. Mereka dari berbagai lapisan masyarakat Pati. Di sisi pemerintah, ada Bupati Sudewo sebagai target utama, Kapolres Kombes Jaka Wayudi yang dipimpin pengamanan, Letkol Timotius Berlian Yogi Ananto dari militer, dan sekitar 2.684 personel keamanan dari polisi, TNI, dan Satpe. Komnas HAM juga ikut investigasi pada pasca kejadian. Untuk kejadiannya itu, protes dimulai pada tanggal 10 Agustus 2025 dan puncaknya Hmm, iya, iya, iya. Jadi ini sebenarnya itu dia dari pemerintah sama dari masyarakat ya teman-teman berarti ya. Oke, tadi berarti ada dari TNI juga ya. Dari TNI, ada juga dari Satpol PP berarti ya. Halo, Kaman Lisa, udah bergabung kembali? Jadi target Ya, utamanya maaf Kak, ternyata, tadi Zoom saya gimana oh iya, suaranya? nggak apa-apa. Tadi berarti
udah sampai kapannya ya Kak? Itu kapan tuh Kak kira-kira dia? Boleh dilanjutin? Ya, ya, jadiannya itu mulai dari tanggal 10 Agustus Kak 2025 dan puncaknya itu pada tanggal 13 Agustus 2025 dari mulai jam sekitar jam 8 pagi sampai sore. Kerusuhannya pecah sekitar jam 11.20 saat Bupati telat muncul dan redanya itu sekitar jam 15.30. Sampai sekarang isu ini masih bergulir dengan investigasi. Tadi detail juga ya terkait penjelasannya. Makasih nih sebelumnya Kak Mona Lisa atas penjelasannya. Dijelasin juga personelnya itu sekitar ada 2000-an berarti ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, makasih banyak Kak Mona Lisa atas penjelasannya. Sekarang mungkin kita bisa lanjut nih ke Kak Erisha. Kira-kira ini kenapa sih Kak bisa terjadi dan prosesnya tuh gimana nih Kak bisa sampai kayak gini? Iya, jadi unjuk rasa demo itu bermula karena adanya kenaikan pajak, Kak, sekitar 250%, dan ini dianggap memberatkan warga tentunya. Terlebih lagi, PBB itu udah nggak naik, Kak, selama 14 tahun kebelakangan, dan tiba-tiba naik drastis tanpa adanya sosialisasi. Nah, tujuannya sih katanya untuk mendapat tambahan pendapatan daerah buat infrastruktur. Tapi warga merasa nggak adil nih Kak, karena Pati kan sebenarnya punya potensi besar, tapi pendapatan pajaknya lebih rendah dari kabupaten tetangga seperti Jepara dan Kudus. Ditambah lagi sikap bupatinya, yaitu Bapak Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Dia sampai menantang warga demo sampai 50.000 orang, yang malah jadi bikin marah warga kepada bupati tersebut. Ada juga kebijakan lain yang dikritik oleh warga, seperti renovasi Videotron senilai 1,39 miliar yang dianggap boros, terus ada pembongkaran masjid bersejarah, dan pemecatan pegawai rumah sakit. Jadi unjuk rasa ini dilakukan warga itu sebagai bentuk akumulasi kekecewaannya Kak terhadap kebijakan dari pemerintah. Demo juga dimulai damai dengan orasi dan slogan, tapi berangsur-angsur menjadi lebih eh, chaos karena di situ ada tuntut mundur bupati. Semula mereka itu dikumpulkan di alun-alun dengan janji akan bertemu bupati. Tapi saat bupati telat, mereka merasa marah Kak karena kenapa nih kok janjinya nggak sesuai. Terus mereka mulai ngelempar batu, botol, sandal ke arah pendopo. Lalu dari pihak polisi dan aparat hukum itu balas dengan meriam air dan gas air mata. Bahkan ada yang kadaluarsa, Kak. Jadi bikin iritasi parah ke masyarakat. Masa juga bakar mobil polisi, terus ada bentrok fisik, dan bupati pun sempat muncul. Walau pada akhirnya langsung mundur karena diserang. Akhirnya demo itu dibubarkan secara paksa dan ada korban luka yang dievakuasi. Hmm, iya ya sempat juga tuh ngelihat videonya soal yang bupatinya dilemparin dia di atas mobil Brimob kalau nggak salah ya dia dilemparin akhirnya dia turun lagi gitu. Oke, jadi eskalasinya tuh bener-bener cepet banget ya dari kecil ke gedenya. Baik, makasih Kak Arisa. Terakhir nih, dari Kak Resti nih, kalau menurut Kak Resti gimana sih Kak untuk antisipasi dan penanganannya dari masalah ini nih Kak? Baik, terima kasih. Untuk antisipasi sebelum demo besar sebenarnya sudah ada. Bupati Sudewo sudah membatalkan kenaikan pajak pada tanggal 8 Agustus tahun 2025 dan dia juga sudah minta maaf atas pernyataan yang dianggap menantang. Beliau berkata tidak bermaksud seperti itu dan berjanji akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak melalui BPKAD dan kepala desa. Pengamanan juga pengamanan juga sudah disiapkan dengan ketat, seperti menyiapkan 2.684 personil yang dikerahkan dan berkoordinasi dengan kabupaten tetangga, serta janji fasilitasi dialog dengan DPRD. Tetapi skala demo yang sangat besar hingga mencapai ribuan orang itu membuat antisipasi ini kewalahan. Untuk penanganannya pada saat ricuh, polisi membubarkan secara paksa dengan gas air mata dan meriam air. Meski ada kritik, gas yang kedaluarsa dan ditembakkan dekat masjid dan ambulans.
Pasca demo, DPRD Pati sepakat untuk melakukan hak angket untuk menginvestigasi perilaku bupati yang bisa berujung pemakzulan. Dari Komnas HAM turun tangan untuk menyelidiki dugaan kekerasan berlebih dan menekankan hak korban untuk pemulihan. Bupati juga dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi proyek kereta api pada tahun 2022 sampai 2024. Dan sampai sekarang pembersihan area demo dilakukan oleh TNI, BPBD, dan pemadam kebakaran. Sekian, Kak. Oke, oke, oke. Setuju sih kalau dari aku sendiri. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ini ada pelajaran nggak sih yang bisa kita ambil nih dari kasus ini? Mungkin kita mulai dulu dari Kak Gloria. Gimana nih, Kak? Ya, kalau menurut saya sih, sejak awal memang harus ada transparansi ya sebelum pemberian kebijakan ini, supaya nggak ada miskomunikasi lagi antara masyarakat dengan pemerintah yang memberikan kebijakan. Itu Hmm, sih. transparansi berarti ya, Kak. Oke, mungkin kalau dari Kak Mona Lisa ada pendapat lain? Kalau dari sih pemerintah daerahnya perlu dengar aspirasi warga lebih dulu sebelum putuskan pajak naik gitu, Kak. Dia harus dengar aspirasi warga. Setuju, setuju. Bisa juga tuh. Oke, makasih, Kak. Lalu dari Kak Erisha gimana nih, Kak? Kalau menurut saya demo itu kan sebagai bentuk apa ya aspirasi masyarakat. Tapi yang paling penting adalah antisipasi kekerasan juga penting diperhatikan karena sampai harus ada polisi yang menembakkan gas air mata bahkan yang kategorinya sudah kadaluarsa kayaknya perlu ini sih Kak perlu dieval lagi. Setuju, setuju. Itu juga perlu dievaluasi juga sih. Oke, mungkin dari Kak Resti gimana nih, Kak? Kalau menurut saya, penanganan jangka panjang yang perlu dilakukan yaitu dialog multipartai untuk hindari isu serupa merembet ke daerah lain, seperti daerah Jombang ataupun Banyuwangi. Hmm, oke, oke, oke. Baik, makasih ya teman-teman semua atas analisisnya. Isu ini ternyata seru juga ya untuk dibahas dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi nih antara top dan juga bottom dari pemerintah dan juga masyarakat. Semoga isu ini bisa jadi pembelajaran ya buat kita dan juga nanti pemerintah juga untuk membuat kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat gitu. Baik, dengan itu kita akhiri untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua atas insight-nya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas kembali. Dadah.